الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah di pada pagi ini kita sama-sama masih Allah berikan keberkahan hidup, memberikan nikmat kita bisa bangun kembali setelah Allah menghidupkan kita dalam hidup kita. Mudah-mudahan sebuah nikmat ini kita syukuri dengan ketakwaan kita dan kita pada Allah, dan salah satunya alhamdulillah kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid kita yang kita cintai. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat serta umatnya. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Satu Mawar, alhamdulillah pada kesempatan ini anak ketiga seperti biasa di pekan-pekan biasa kita adakan taklim atau kajian ahad pada subuh. Insyaallah pada kesempatan ini sebagai pengakhiri Alhamdulillah Ustaz Ridwan Esro, alhamdulillah beliau sudah berada di kita dan memimpin sholat subuh bersama tadi. Insyaallah pada materi kesempatan ini, insyaallah kita berbincang nanti Ustaz Ridwan akan menyampaikan berkaitan hari akhirat. Baik, sebelum kita mulai mari kita buka keberkahan Bismillahirrahmanirrahim. Kami nanti Bapak Jemaah mungkin kata imam ada yang akan disampaikan oleh Ustaz Ibrahim. Ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya man huwa fi 'ulumihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi mujiddihi munirun. Allahumma akrimna binuril fahmi warzuqna ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a wa fahman ajila daqiqan fil laili wan nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh Masjid Safatul Marwah yang saya hormati dan Allah muliakan, pertama dan paling utama mari kita sama-sama mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan, terutama nikmat iman Islam yang dibarengi dengan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Tentunya ini nikmat yang sungguh besar bagi kita,
yang dengan kenikmatan ini insya Allah akan membawa kebaikan bagi kita, baik di dunia, lebih-lebih kebaikan di akhirat kelak. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan salat subuh kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini saya akan membahas tentang salah satu ilmu yang harus diketahui oleh setiap muslimin muslimat, atau bisa dibilang sebagai ilmu yang fardu ain hukumnya untuk diketahui oleh setiap muslimin muslimat yang sudah mukallaf, yaitu ilmu tauhid ya, atau ilmu akidah yang bertemakan tentang iman kepada hari akhir. Wa khamisuha, dan yang kelima daripada rukun iman adalah antu minu bil yaumil akhir, hendaknya beriman terhadap hari akhir. Bi an tusaddiqa biwujudihi, ya, meyakini, mengimani dengan adanya semua yang meliputi tentang hari akhirat, kal hasri wal hisab wal jaza wal jannah wan nar, seperti hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar dan hari perhitungan amal, hari pembalasan, adanya surga dan neraka. Sumya bidzalika, dan dinamai hari akhir li'annahu la laila ba'dahu, karena setelahnya tidak ada siang dan tidak ada malam. Wala yuqalu yaumun bila taqyidin illa lima ya'qibuhu lailun aw walan li'annahu akhirul awqat, atau bisa disebut juga sebagai hari berakhirnya waktu yang sudah dibatasi, ya. Ayyamud dunya wa awwaluhu minan nafkhatis tsaniyah, ya. Hari berakhirnya waktu kehidupan dunia dan permulaan hari akhir yang ditandai dengan tiupan sangkakala yang kedua, ya. Wa summiya bidzalika, ya, dan dinamai hari kiamat atau hari akhir liqiyamil mauta, karena pada hari itu yang sudah wafat itu akan dibangkitkan, akan dibangunkan, min kuburihim, dari kuburannya, wal qabru minad dunya wa qila fasilu bainad dunya, dan adapun alam kubur itu adalah pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Wa ammal qiyamah huwa al-kubro, adapun, ya, kiamat itu ada dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kematian dan kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta. Wallahu a'lam. Ya, jadi segini dulu. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita sebagai umat Islam yang mengaku diri kita seorang muslimin muslimat yang sudah mukallaf, sudah terbebani hukum, ya, wajib bagi diri kita untuk mengetahui, menguasai ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu, ya, di dalamnya mengisikan tentang akidah-akidah Islam, ideologi yang harus diyakini oleh seseorang muslimin muslimat yang nantinya akan
mempengaruhi sikap dari setiap muslimin muslimat, ya, karena keimanannya, karena keyakinannya, ya. Di antara keyakinan yang harus diyakini betul-betul oleh setiap muslimin muslimat adalah keyakinan adanya hari akhirat, keyakinan adanya kehidupan setelah kematian, keyakinan adanya akhirat setelah dunia. Ya. Ini wajib bagi kita untuk meyakini hal tersebut. Ya. Karena di antara misi seorang nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan kepada manusia tentang adanya hari akhirat. Ini salah satu visi dan misi seorang nabi dan rasul. Oleh sebab itu hendaknya kita beriman dan percaya kepada hari akhir. Wajib, Bu. Kita ini percaya, iman dengan hati yang paling dalam, ya. Meyakini, mengimani, mempercayai bahwa adanya hari akhir. Kenapa dinamakan hari akhir? Ya. Pertama, di sini dijelaskan karena memang, ya, istilahnya setelah ini tidak ada siang dan malam. Maksudnya kehidupan alam dunia ini selesai. Ya. Kita akan menuju negeri akhirat yang di dalamnya ada fase-fase yang harus dilalui. Kal hasri wal hisab wal jaza, seperti hari dikumpulkannya manusia, hari perhitungan amal, hari pembalasan amal, adanya surga dan neraka. Lalu kapan pertama kali disebut hari akhir? Ya. Ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, seseorang memasuki negeri akhirat, ya, diawali setelah dia meninggal dunia. Jadi setelah dia meninggal dunia, ya, dia berada di alam kubur. Nah, alam kubur ini ada yang menyebutkan sebagai permulaan dari negeri akhirat. Pendapat yang kedua, ya, awal mula kita berada di negeri akhirat adalah setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua, alias setelah dunia ini hancur sehancur-hancurnya, kiamat kubro. Dan setelah dunia ini hancur, berakhir total, ya, malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, dan saat itu dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Nah, ulama yang kedua, awal permulaan hari akhirat adalah pada saat manusia dibangkitkan dari alam kubur. Ya. Nah, kita terserah mau milih yang mana, mau ngikut ulama yang menyebutkan awal pertama kali disebut hari akhirat adalah negeri akhirat adalah pada saat kita meninggal, berada di alam kubur, atau kita lebih yakin kepada pendapat yang kedua bahwa awal permulaan negeri akhirat pada saat manusia dibangkitkan dari alam kubur. Ya. Dan kita juga harus mempercayai hal-hal yang ada pada negeri akhirat, ya, atau sesuatu yang akan dialami manusia nanti pada saat dia telah berpindah alam. Ya. Karena di antara objek pembahasan ilmu tauhid adalah yubhasu fihi an isbatil aqaidid diniyah. Satu disiplin ilmu yang di dalamnya mengkaji tentang akidah Islam.
Akidah itu ideologi yang harus diyakini. Ya, ajaran agama yang harus diyakini itu namanya akidah. Mengikat. Ya, seperti ya akar katanya sama dengan akdun, ikatan. Jadi antara muslimin muslimat harus ada ikatan dengan ajaran tersebut gitu. Itu namanya akidah, harus diikat. Kalau sudah diikat akan mempengaruhi sikap. Gitu. Ya. Antara muslim, muslimat ngaku dia beragama Islam, ya harus diikat dengan ajaran agama Islam, bukan ajaran agama yang lain gitu. Di antara ilmu akidah Islam itu membahas tentang percaya kepada hari kiamat atau percaya kepada negeri akhirat. Muktasabun min adillatiha al-yakiniyah, di mana ilmu yang di dalamnya mengkaji tentang akidah Islam diambil atau digali dari dalil-dalil yang pasti, yang yakin, qat'i, bukan dari dalil-dalil yang zonni, prasangka atau dugaan. Apa dalil yang pasti itu? Ya. Pertama, Al-Quran, hadis, dan akal manusia. Akal ini menjadi salah satu peran yang penting ketika kita mempelajari ilmu tauhid. Ya. Supaya sinkron dengan akal manusia. Contoh, ya, alam semesta ini begitu besar, begitu luas, begitu indah. Ada, terlihat, terasa oleh kita, apakah ujuk-ujuk ada gitu. Secara akal kan nggak masuk kalau ujuk-ujuk ada gitu. Boro-boro dunia beserta isinya yang begitu besar, luas, indah. Untuk hal yang remeh-temeh seperti air atau kopi, itu kan nggak ujuk-ujuk ada ya. Kita mau minum air kopi harus dibikin dulu kan. Masak airnya, ada kopinya, ada gelasnya, ada sendoknya. Baru jadi segelas air kopi. Nggak ujuk-ujuk ada gitu loh. Ini menunjukkan bahwa tauhid diperlukan akal. Ketika akal sudah nyampe, maka akan melahirkan keyakinan. Oh iya ya. Seperti halnya kita, tidak ujuk-ujuk ada. Kita ada ya. Karena ciptaan Allah melalui wasilah kedua orang tua kita. Maka kita sebut anak. Ya, yang menyebabkan kita ada disebut orang tua. Begitu seterusnya. Nah, itu. Jadi akal termasuk dalil yang qat'i dalam mempelajari ilmu tauhid atau aqidatul Islam. Objek pembahasannya diantaranya ya iman kepada hari akhirat atau iman kepada hari kiamat. Yang dengan keimanan ini akan berdampak kepada sikap dan perilaku muslimin muslimat. Ya. Karena dia tahu, yakin, sikapnya bagaimana? Hati-hati, tidak sembarangan. Mengikuti aturan agama, tidak mengikuti aturan hawa nafsunya, kan gitu. Inilah yang harus dipahami oleh segenap muslimin muslimah yang kalau tidak mempercayainya dosa, Pak. Karena ini bagian daripada ilmu yang sifatnya fardu ain, wajib atas setiap individu muslimin muslimat mempelajari, mengetahui dan memahaminya. Ya, di antara ilmu yang hukumnya fardu ain adalah ilmu tauhid. Ilmu akidah, ilmu tentang keimanan.
Karena ini adalah menjadi motor sumber penggerak daripada perilaku, sikap, tindakan muslimin muslimah. Pengen berbuat maksiat, ingat sama surga neraka. Ingin melakukan hal-hal yang merugikan orang dan sekitarnya, ingat ada hari pembalasan, ingat ada hari perhitungan amal, kan gitu. Males sholat subuh, aduh ingat ada sakratul maut. Ya. Nggak mau sholat fardu, ingat ada siksa kubur. Ya. Itu baru satu item iman kepada hari akhir. Ya, belum lagi kalau kita mempelajari iman kepada Allah, ya, kita belajar berusaha lebih dekat dengan yang menciptakan kita. Ya. Kalau seorang muslimin muslimat sudah memahami rukun iman yang 6, arkanul iman yang 6, terusannya adalah akan mudah untuk menjalankan rukun Islam yang 5. Tuh. Ini tidak bisa dipisahkan. Ketika seorang muslim mudah, ringan, istiqomah menjalankan rukun Islam yang 5, maka harus dibungkus dengan ihsan, hati yang bersih, tujuan yang lillah, semata-mata kita beribadah sebagai bentuk pengabdian kita sebagai hamba kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diwajibkan harus meyakini, mengimani hal-hal yang akan terjadi setelah hari kiamat. Apa saja? Pertama, dari kematian. Ini kematian ini sesuatu yang mutlak harus dirasakan oleh setiap jiwa-jiwa yang memiliki ruh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh manusia atau seluruh jiwa yang hidup pasti akan merasakan kematian. Kematian adalah proses yang harus dilalui oleh setiap manusia, ya, untuk berpindah alam dari alam dunia ke alam akhirat. Seperti halnya melahirkan, lahirnya seseorang itu menjadi suatu proses perpindahan alam dari alam rahim ke alam dunia. Alam rahim dengan alam dunia perbandingannya berapa persen, Pak? Wah, nggak kehitung. Alam rahim hanya sekitar perut ibu. Begitu lahir, apakah alam dunia sama luasnya dengan alam rahim? Tidak. Jauh, ya, luas banget alam dunia. Begitupun alam akhirat. Alam akhirat jauh lebih luas daripada alam dunia yang sedang kita rasakan ini. Nah, oleh sebab itu ada fase-fasenya. Ada pos-pos yang harus kita lalui dan kita imani. Yang pertama, kematian. Kita harus yakin bahwa setiap kita akan mengalami itu. Cuman waktu dan kapannya itu menjadi sesuatu yang rahasia. Ya. Hikmah dari dirahasiakannya waktu kematian kita supaya membuktikan siapa hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh. Kalau waktunya sudah ditentukan, orang beramal solehnya karena takut mati, bukan takut sama Allah. Ya, musiman, ya, kalau lagi sakit ingat sama Allah. Rasa-rasanya mati udah deket nih. Kalau lagi sehat, ya begitu lagi. Nah, pokok, kalau nggak punya duit baru nangis-nangis, ya. Kalau lagi banyak duit, pokok. Ini dirahasiakan, ya, kematian itu untuk menguji siapa yang terbaik amal perbuatan di antara kita. Kadang-kadang manusia berbuat baik
kalau lagi terdesak. Ya. Taat aturan kalau lagi terdesak. Tuh sifat manusia. Nggak usah jauh-jauh, kita taat berlalu lintas kalau lagi ada polisi aja. Nggak ada polisi, lampu merah bablas, lawan arus bablas, ya putar balik bukan pada tempatnya bablas. Ya. Jadi ini harus kita imani kematian itu. Yang kedua, adanya nikmat atau siksa kubur. Nah ini, terutama generasi-generasi muda nih, rasa-rasanya nggak yakin dengan adanya siksa atau nikmat kubur. Kalau orang sudah mati dikubur ya udah selesai urusan. Nah, jadi PR bagi kita, Pak, untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda yang ada di sekitar kita agar sikap mereka tidak melampaui batas, ya, over. Karena mereka meyakini bahwa hidup itu hanya sekali, yaitu di dunia. Ya, manfaatkan sepuas mungkin, mumpung kita ada di dunia ini. Kalau sudah mati urusan, beres urusan, nggak ada lagi urusan. Sehingga apa? Di dunianya mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti aturan agama. Ini menjadi PR yang besar buat kita, mewariskan pemahaman-pemahaman keimanan tentang adanya hari akhirat. Di antara hari akhirat yang harus kita imani adanya siksa dan nikmat kubur. Ya, adanya siksa dan nikmat kubur. Yang ketiga adanya hari kebangkitan. Itu tadi ditandai dengan ditiupnya sangkakala yang kedua. Yang keempat adanya dikumpulkan di padang mahsyar. Nah ini, setelah dibangkitkan, digiring manusia ke satu tempat di padang mahsyar. Nah setelah itu ada yang disebut mauqif, di mana mauqif ini Allah tidak akan mengopeni manusia-manusia yang selama di dunianya tidak mengopeni ajaran Allah, dicuekin bahasanya, ya, tidak digarap, ya, dan juga tidak diapa-apain, dicuekin selama 3000 tahun mauqifnya itu. Subhanallah. Setelah mauqif, ya, adanya pembagian atau pertimbangan amal, ya, mizan, yaumul mizan, ditimbang. Kalau amal kebaikannya lebih banyak daripada amal keburukannya, ya, nanti Nabi akan memberikan syafaat, pertolongan, memohon kepada Allah agar hamba tersebut, umat Nabi tersebut langsung masuk ke surga, jangan disiksa ya Allah, karena amal keburukannya hanya sekian persen, sedikit, ya. Tapi kalau amal keburukannya lebih besar daripada amal kebaikannya, Nabi akan memberikan syafaat, tapi Nabi tidak berkuasa apakah syafaat itu diterima apa enggak. Dalam keterangan mungkin saja diterima, tapi manusia tersebut tetap disiksa, hanya saja siksanya diringankan. Kenapa diringankan? Karena Nabi minta supaya umatnya jangan disiksa terlalu berat. Nanti di akhirat itu yang paling sibuk adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sibuk membela umatnya. Umatnya boro-boro sedunia, seperum aja udah berapa juta. Ya. Membela umatnya, ngedoain umatnya, ya, menjadi pengacara bagi umatnya. Oh, subhanallah. Nah itu ya, kita harus iman terhadap hal-hal seperti itu. Yang selanjutnya adanya pembagian buku catatan amal. Ya.
Apakah kita akan menerima buku catatan amal ini dari sebelah kanan atau sebelah kiri atau dari belakang punggung? Kalau sebelah kanan tentu suatu kehormatan, tanda kita dimuliakan karena sebelah kanan. Fa'ammal, barang siapa yang menerima buku catatan amalnya dari sebelah kanan, amal utiya kitabahu biyamini, ya, fayakunu hisabai yasiro, maka kesananya akan meraih perhitungan amal yang mudah, ya. Tapi kalau dapat buku catatan amalnya dari sebelah kiri, proses selanjutnya akan berat, ya. Kalau buku catatannya dari belakang punggung, itu artinya dilempar, Pak, buku catatan amal kita, ya, dilempar nih, gitu. Kalau dilempar itu tanda murkanya Allah, ya, lebih parah itu, ya. Ya, nggak mau melihat manusianya, udah nih dilemparin aja dari belakang, gitu ya. Makanya kalau kita berwudu itu ketika membasuh tangan ada doanya, Allahumma atini kitabi biyamini. Nah, kalau kita sedang membasuh tangan yang sebelah kanan, ya itu artinya, ya Allah, berikanlah buku catatan amalku dari sisi kananku. Allahumma atini kitabi biyamini. Kalau sebelah kiri, Allahumma la tu'ti kitabi bisimalihi au min wara'i zohri. Ya Allah, jangan engkau berikan buku catatan amalku dari sebelah kiri atau dari belakang punggung. Nah, itu doanya. Jadi kita sunnah ketika berwudu, ya, sambil membaca doa pada setiap anggota wudu kita. Kalau wajah, doanya Allahumma bayyit wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku seperti engkau memutihkan wajah dan menghitamkan wajah, yaitu pada hari akhirat. Allah berkuasa nanti, ya, manusia yang begitu dibangkitkan dari alam kubur, wajahnya putih berseri-seri, bahkan nampak lebih ganteng ketika bila dibandingkan dengan ketika dia hidup di alam dunia. Ada juga yang sebaliknya, begitu dibangkitkan dari alam kubur wajahnya hitam, pekat, bisa dibilang lebih jelek bila dibandingkan ketika dia masih hidup. Nggak nyangka, lu di dunia dulu cakep banget, sekarang di akhirat kok jadi jelek banget, nah, gitu istilahnya, ya. Atau sebaliknya, di dunia lu dulu jelek banget, kenapa lu sekarang di akhirat jadi cakep banget, ya gitu. Itu doanya, Allahumma bayyit wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nah, selanjutnya yang harus kita imani adalah adanya jembatan titian sirat. Dalam hadis disebutkan, ya, jembatan sirat itu lebih tipis bila dibandingkan rambut kita, tetapi lebih tajam bila dibandingkan pedang. Insyaallah. Terbentang sepanjang jembatan sirat itu neraka jahanam di bawahnya. Panjang jembatan sirat dalam sebuah hadis disebutkan 3000 tahun perjalanan. 1000 tahun kondisinya menanjak, 1000 tahun kondisinya menurun, 1000 tahun kondisinya datar alias lurus. Ya. Jenis-jenis manusia yang akan melewati ada yang secepat kilat yang menyambar. Waduh. Jadi nggak berasa gitu ya. Ada yang menyebabkan Shiratal Mustaqim dengan kendaraan yang bagus. Ya, naik Fortuner. Aku Fortuner sekarang biasa ya. Naik kendaraan. Ada yang tertati-tati. Ya. Ada yang udah mau sampai jatuh.
Nah, itu tergantung amal. Ini kita harus yakin ini. Ya, inilah hal-hal yang akan ada pada hari akhirat. Ya. Dan yang terakhir tentu kita harus mengimani adanya surga dan neraka. Ya. Surga Allah ciptakan karena Allah ridho dengan penghuninya. Ya, gitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surga aku, masuk. Karena Allah ridho kepada mereka. Kenapa Allah ridho? Karena mereka taat ketika di alam dunianya. Tidak seenaknya udele dewe gitu. Ya. Allah ridho. Kalau Allah ridho dikasih kenikmatan. Hidup di dunia pun begitu. Kalau Allah ridho dikasih keberkahan, kemudahan. Ya. Akhirat itu neraka itu jangan terlalu memahami bahwa neraka itu hanya di akhirat saja. Hidup bagaikan neraka juga benar-benar ada, Pak. Hidup bagaikan di neraka misalnya. Ya karena tidak ada keridhaan, tidak ada keberkahan. Introspeksi aja lah. Barangkali ada sikap tindakan yang tidak memancing keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus dipahami dan diyakini oleh setiap muslimin, muslimat. Lalu apa hikmah daripada iman kepada hari akhirat? Hikmahnya apa? Yang pertama, tahqiqul adalah. Apa itu tahqiqul adalah? Adanya keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Negeri akhirat adalah negeri pengadilan. Ya. Sengaja Allah ciptakan akhirat ya sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di dunia ini banyak orang yang dizolimi. Ya. Banyak orang yang terzolimi dan banyak orang yang menzolimi. Ya. Tapi enggak semua orang yang menzolimi sudah mendapatkan keadilan, sudah mendapatkan hukuman maksudnya. Dan tidak sedikit orang yang dizolimi belum mendapatkan keadilan. Maka Allah ciptakan akhirat ya untuk membuktikan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keadilan mungkin tidak bisa didapat ketika dia masih hidup di alam dunia. Ya. Dan Allah sebagai ahkamul hakimin, sebaik-baiknya hakim nanti di akhirat. Lihat aja di dunia, ada yang kena tipu, ada yang ditipu. Ada yang menipu, ya kena tipu sama ditipu sama aja, objek juga. Ya, bagaimana nih? Kadang-kadang kan yang menipunya malah lolos gitu loh, belum mendapatkan hukuman yang setimpal, kan greget ya, gemes gitu. Banyak ini kejadian, ya. Kena tipu inilah, mau tapi orangnya belum ketangkep. Ya, itu nanti di akhirat tuh keadilan itu. Nah itu jadi hikmah kenapa kita harus percaya kepada hari akhir. Yang pertama tahqiqul adalah nanti di akhirat keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala akan nampak. Prinsipnya kita menanam duren pasti hasilnya duren. Gak mungkin kita tanam mangga yang keluar jengkol, nggak mungkin. Ibu kita, ya, kita nanam jengkol yang keluar jengkol, nggak mungkin kita nanam jengkol yang keluar duit, nggak mungkin. Ya, jadi inilah tahqiqul adalah, ya. Keadilan Allah itu akan nampak, ya, hikmahnya. Yang kedua istihalatul abas, ya. Mustahil Allah menciptakan manusia main-main, bercanda.
Jangan dikira Allah bikin kita ini iseng, enggak ya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa dalam Al-Qur'an. Apakah kalian kira bahwa kami menciptakan kalian main-main? Enggak ya. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menganggap bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini sindiran bagi Allah kepada manusia yang menyangka ya bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu main-main, iseng, bercanda. Dan sindiran bagi manusia yang menganggap tidak ada hari akhirat, tidak ada kehidupan setelah kematian. Nah, maka hikmah daripada percaya kepada hari kiamat adalah menghilangkan keyakinan bahwa manusia diciptakan main-main. Serius ini. Ngapain sholat nggak kerasa pahala, nganggap main-main. Ngapain puasa yang jelas mah lapar, aus, sikat makan nasi uduk jam 8. Semur jengkol, waduh makannya pas lagi lapar-laparnya, wah main-main ya, nganggap main-main itu ya. Apalagi ini ngebahas semur jengkol nih Bu ya. Kayaknya enak nih Bu, habis ngaji makan nasi uduk semur jengkol. Ya. Yang ketiga, kamalul uluhiyah war rububiyah. Hikmah kita mengimani hari kiamat adalah ya semakin percaya akan kesempurnaan Allah sebagai Tuhan dan pencipta kita semua. Allah ciptakan kita tanpa kita yang punya mau. Ya, siapa yang menginginkan kita seperti ini? Apakah kita dulu pesan, ya Allah, ya, kalau engkau ciptakan saya pengen tinggalnya di Pondok Indah, jauhan. Kalau engkau ciptakan aku pengen hidungnya mancung 70 derajat. Ada nggak yang request begitu? Kalau engkau ciptakan aku, tolong bentuk tubuhku itu tinggi kayak tiang listrik. Ada yang request begitu? Nggak ada. Semuanya terima jadi. Berarti ada yang ciptakan. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah menghina fisik seseorang, karena itulah yang dari Allah gitu. Hibah jatuhnya, bahaya pahala dosanya. Gitu. Ya, jadi kamalul uluhiyah, kesempurnaan ya Allah sebagai Tuhan dan pencipta ya. Dan kita diberikan kebebasan ya, diberikan perangkat-perangkat yang menambah nikmat hidup manusia, diberikan akal, diberikan hati, diberikan hawa nafsu, diciptakan malaikat untuk manusia, diciptakan langit dan bumi untuk manusia. Wah, luar biasa. Nah, ini sebagai bentuk kamalul uluhiyah war rububiyah. Yang keempat atau yang terakhir, hikmah iman kepada hari kiamat adalah adamut taswiyah. Apa itu adamut taswiyah? Tidak ada kesetaraan antara manusia yang baik dan manusia yang tidak baik. Nih, ya. Jadi kita jangan merasa pede dengan dosa kita. Nih ya, fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita itu pede dengan dosa kita, Pak. Udah jelas-jelas kita ini banyak dosanya, pede sama dosa kita. Ya. Bahkan yang beramal baik malah malu-malu. Nah, alasannya apa? Udah nggak zaman, ketinggalan. Nih dong, zaman sekarang mah ya begini caranya. Waduh. Ya, padahal jelas-jelas ya nanti di akhirat ya itu dipisahkan mana orang baik, mana yang tidak baik.
Jangan menyangka orang yang tidak baik itu terbebas dari hukum. Ya. Karena dunia ini adalah tempat ujian. Jangan salah kaprah. Ya. Apain sholat gak sholat sama aja. Nah, ini ujian ini. Ya. Mendingan kayak gua kagak sholat, ya. Kerjaannya nongkrong, happy, enjoy, ngapain ke masjid. Nah, ini ujian ini. Dunia ini negeri ujian. Hamba yang disayang oleh Allah, Nabi dan Rasul. Iya. Makhluk yang dibenci oleh Allah, jin dan setan. Ya. Kenapa yang dimatikan oleh Allah duluan makhluk yang disayang oleh Allah, yaitu Nabi dan Rasul, kan gitu. Harusnya yang hidup sampai sekarang ini adalah Nabi dan Rasul. Karena Nabi dan Rasul adalah makhluk yang dicintai oleh Allah. Kenapa malah jin dan setan yang dipanjangin umurnya, kan gitu. Jelas-jelas jin dan setan makhluk yang dibenci Allah. Karena dia begitu. Sering melanggar, sombong. Ya. Harusnya kan jin dan setan yang dimatiin duluan. Kenapa malah Nabi dan Rasul? Ini bukti bahwa dunia adalah negeri ujian, Pak. Ya. Negeri ujian. Ya. Dan tidak akan sama ya derajatnya di sisi Allah orang yang baik dengan yang tidak baik. Am hasibal ladzina jtarahus sayyi'at anna ja'alahum kalladzina amanu wa 'amilus sholihat sawa'an mahyahum wa mamatum sa'a ma yahkumun. Apakah mengira orang yang berbuat dosa akan saya tempatkan laksana orang yang beriman? Nih gitu. Jangan kepedean. Udah jelas-jelas sering maksiat. Ya, ngerasa kalau dia dirinya benar. Ya, sekarang mah yang petantang petenteng gitu ya. Seringnya orang-orang yang kelihatan ini. Dan jangan dikira sama hidup dan matinya. Ya. Nggak sholat sama nggak sholat sama aja, sama-sama mati gitu kan. Mendingan nggak sholat, janganlah. Yang nggak sholat matinya juga dibetot sama malaikat Israel. Ya, diacak-acak, dimain-mainin dulu sama malaikat Israel. Diajak keliling dulu 7 hari 7 malam. Udah capek baru dibetot. Kalau orang yang rajin sholat ya nggak begitu. Ya matinya nggak begitu. Kalau nggak percaya ntar aja rasain lah. Saya suka kesel, Pak, sama orang-orang yang jelas-jelas salah dikasih tahu malah galakan dia gitu. Ya. Jelas-jelas kesalahannya kelihatan, nampak, dirasakan oleh orang, diingatkan, bukannya terima kasih malah merasa dirinya paling bener gitu. Apa bedanya sama setan kalau kayak gitu ya, sama jin? Jin kan begitu, diingetin nggak nerima, akhirnya udah dikutuk sama Allah. Udah kalau begitu, terserah lu dah, kasarnya kan gitu. Ya. Nah gitu. Jadi kita jangan terlena. Ya. Jadi memang penuh ujian, penuh cobaan. Inilah negeri dunia. Tempat di mana banyak ujian dan godaan. Kita harus tahan, harus sabar. Makanya diperkuat keimanan kita terhadap tauhid, akidah Islam. Perkuat iman kita kepada Allah, perkuat iman kita kepada para malaikat Allah, perkuat iman kita kepada kitab-kitab Allah, perkuat iman kita kepada hari akhirat, perkuat iman kita kepada qada dan qadar. Ya, karena negeri orang-orang yang beriman yang hakiki adalah di negeri akhirat.
Tadi kan saya baca surat Al-Bayyinah itu. Kalau kita paham artinya itu luar biasa itu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Masyaallah. Kadang mau nangis saya kalau baca surat itu. Ya. Untung aja nggak nangis karena kedinginan. Masa. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Masyaallah, udah khalid abada, ini penegasan kekal selama-lamanya. Coba siapa yang nggak mau di surga selama-lamanya, Mas? Di surga itu Masya Allah nggak ada yang jelek, bagus semua itu. Kentut kita aja wangi Pak di surga mah. Serius, ya, keringat kita di surga mah wangi, nggak kayak keringat kita di dunia. Tuh, indahnya surga. Nanti itu, ya, kita sabar, jangan sampai menggadaikan kebahagiaan yang hakiki demi kenikmatan sesaat. Ya, masjid itu harusnya ramai, diisi oleh manusia-manusia yang mengaku Tuhannya Allah. Ya, harusnya ramai, dan kita harus bersyukur di lingkungan kita banyak masjid. Enak mau sholat di mana aja bisa, nggak ada alasan untuk nggak sholat di masjid. Coba di daerah lain, wah yang di pelosok, kangen lihat bangunan masjid. Ya. Sekalinya ada masjid jauh. Harus nanjak, jalanan rusak, licin, becek, gelap. Wah, kita mah tinggal ngesot istilahnya. Ya. Dulu aja waktu sebelum punya rumah, pengen punya rumah dekat masjid, kan gitu. Udah diijabah doanya, udah punya rumah dekat masjid, ya dia malah ngejauhin masjid. Nah, kan repot kayak gitu. Insyaallah. Kita tuh harus banyak bersyukur, enak ya, banyak masjid di sini, bebas. Ya. Insya Allah bisa ya kita untuk lebih rajin lagi sujud, mohon ampun kepada Allah di rumah Allah ini. Nah itu yang keempat, yang terakhir tadi, tidak akan sama, tidak akan setara manusia yang baik yang tidak baik. Manusia yang baik itu harus menurut kacamata Allah, bukan kacamata manusia. Hati-hati ini. Ya, karena Allah lah yang akan memberikan semuanya. Ya. Harus kacamata Allah, artinya kacamata agama, bukan kacamata nafsu manusia. Ya. Dan kita nggak usah peduli. Ya, kalau menurut manusia kita jahat, yang penting kita ya berusaha selalu bersikap menurut kacamata Allah. Nggak usah ambil pusing dengan omongan-omongan yang menggoda ibadah kita. Ngapain sholat nggak sholat sama aja, ya beda lah. Lu mah nggak sholat, gue mah sholat, dari situ aja udah beda. Ya, gitu. Ngapain puasa, lapar-laparin doang, udah makan aja biasa. Nggak puasa sekarang masih bisa besok lain lagi alasannya. Nah gitu. Jadi nggak sama Pak, orang yang berbuat dosa dengan yang tidak berbuat dosa. Nanti dia akan merasakan perbedaannya. Dan hidup matinya pun tidak sama antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Dan seburuk-buruk kehidupan adalah kehidupan yang tidak ya ditemani dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rasa cukup ya. Nggak usah banyak-banyak, takutnya luber. Ya. Jadi kesimpulannya yang pertama, kita harus yakin dengan keyakinan yang kuat akan adanya negeri akhirat, akan adanya hari akhir yang diawali dengan kematian, kebangkitan, dan terus ya semua fase-fasenya akan dilalui oleh kita.
Yang kedua, kesimpulannya adalah bahwa hikmah daripada ini semua adalah tahqiqul adalah, istihalatul abs, kamalul uluhiyah wa rububiyah wa adamut taswiyah, yaitu adanya keadilan Allah dan sebagai bentuk keseriusan Allah menciptakan manusia dan sebagai kesempurnaan ciptaan Allah dan tidak adanya kesetaraan antara manusia yang baik dan manusia yang tidak baik. Sebab itu mudah-mudahan ya, dengan kita mengimani dan meyakini adanya hari akhirat atau hari kiamat, akan muncul ketenangan dalam hidup kita, ya, dalam batin kita, sebagai bukti bahwa dunia ini memang negeri ujian, ya, bukan negeri balasan. Akhirat adalah negeri balasan, sedangkan dunia adalah negeri ujian. Daripada itu kita harus meyakini kalau kita selama di dunia menanam kebaikan, maka kelak di akhirat juga akan meraih kebaikan. Justru sebaliknya, kalau di dunia kita banyak menanam hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, hal-hal yang melanggar agama Allah, maka kelak di akhirat akan mendapatkan apa yang dia langgar. Tuhan pasti akan memintai pertanggungjawaban kita, dan kalau yang kita lakukan adalah pelanggaran, justru kita akan dihukum. Sebab itu kita harus istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah agar kita hidup di dunia penuh keberkahan, ya, penuh kerahmatan, dan di akhirat juga kita akan kembali ke dalam surganya Allah yang kekal dan abadi selama-lamanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan yang singkat ini banyak manfaatnya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, insya Allah kita akan bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kita semakin kuat, sehingga apa yang disampaikan berkaitan dengan bagaimana adanya kreatif itu betul-betul menjadi pengingat kita, bukan saja tapi memang bisa dari keadaan Allah, adalah sebagai bukti keseriusan Allah hanya ciptaan manusia dan dunia. Kemudian kesempurnaan ciptaan Allah dan terakhir tidak ada kesetaraan antara yang manusia yang baik dan manusia yang tidak baik. Jadi ini yang perlu kita pahami, bahwasanya ketika kita menggunakan kita bisa mampu lebih menggunakan dan memahami yang merupakan segala perkataan yang saya sampaikan, kita bisa belajar. Insyaallah, terima kasih atas Pak Ustaz Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sama-sama Pak Ji. Ada Ji, Wah. Coba Kang. Ya.